Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teruna dari MIT 4B. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menginstal Linux Mint dan cara pengamanannya. Ini adalah tampilan live CD desktopnya. Jadi untuk menjalankan penginstalan, maka klik 2 kali pada software atau ikon piringan tersebut. Baiklah, di bagian ini kita bisa memilih bahasa yang ingin kita lakukan selama penginstalan. Kita pilih saja English untuk defaultnya. Ini untuk layout keyboard, kita gunakan English juga untuk defaultnya. Nah, ini adalah multimedia codecs, kita centang saja untuk menginstalnya. Klik continue. Fungsi multimedia codecs ini adalah untuk memutar beberapa format video atau merender beberapa website. Ubuntu driver sedang menyiapkannya. Nah, di sini adalah tipe instalasinya, sehingga kita akan memformat disk atau driver kita. Jadi pilih saja yang atas, erase disk and install Linux Mint. Di pilihan ini akan menghapus seluruh program, dokumen, dan semua data-data yang terdapat pada disk atau driver tersebut. Jadi berhati-hatilah untuk memilihnya. Langsung saja kita klik install now untuk memulai penginstalannya. Klik continue untuk melanjutkan penginstalan. Nah, di sini kita akan memilih region kita atau wilayah tempat kita berada untuk mengatur waktu. Di sini kita akan mengetik Pontianak time. Oke, kita pilih saja. Kita klik lanjut, continue. Nah, di sini kita akan mengisi identitas kita untuk user kita sebagai pengguna. Kita isi yang pertama, yaitu nama kalian atau nama yang akan kita jadikan user. Your computer's name otomatis terisi. Pick a username juga otomatis. Di sini password isi menggunakan password yang Anda rasa aman. Di sebelah kanan saya ada keterangan yang memberikan keterangan bahwa password yang kita gunakan cukup kuat atau tidak, atau cukup aman apa tidak. Lanjut, continue.
Nah, ini menandakan bahwa instalasi kita sedang berjalan. Tunggu selama 15 atau 20 menit untuk penginstalan tersebut. Langsung kita skip saja. Instalasi telah berhasil. Kita restart dahulu sebelum melanjutkan ke langkah pengamanannya. Penginstalan telah berhasil dan telah direstart juga, maka akan langsung keluar panduan dari Linux-nya tersendiri untuk membantu kita para pemula dalam mendesain dan mengatur Linux kita. Di sini langkah yang pertama, kita bisa memilih aplikasi-aplikasi yang cukup populer atau penting. Langsung bisa kita luncurkan atau launch. Nah, di dokumentasi kita bisa melihat dari list note-nya, fitur-fitur, di help dan contribute bisa kalian cek sendiri nanti. Oke, kita akan masuk ke tahap pengamanannya. Yang pertama, kita akan mencoba untuk mengganti password. Di preference, akun details. Nah, di sini kita bisa melihat akun kita dari picture atau nama beserta password kita. Nah, di sini kita bisa langsung mengubahnya. Yang pertama, kita isi password terdahulu kita, baru ubah password kita dengan password yang baru. Utamakan huruf besar atau kecil, angka dan karakter khusus sehingga penggunaan password ini bisa maksimal dan lebih aman. Dan juga hindari menggunakan informasi pribadi sebagai password, seperti nama tempat, tanggal lahir, atau alamat tinggal sebagai kata sandi untuk lebih aman. Kalau bisa juga tuliskan password yang panjang. Nah, ini sudah di change dan password telah berubah. Ubah password kita secara berkala untuk lebih amannya. Kita masuk ke tahap kedua, yaitu backup dan restore. Nah, backup tool, di aplikasi backup tool, di sini kita bisa backup personal data maupun software. Kita coba dulu personal data. Nah, di sini kita akan memilih di mana meletakkan hasil backupnya. Kita pakai yang default saja, backup. Nah, di sini kita akan membackup apa saja yang bisa kita pilih, itu bebas. Barang atau file yang Anda anggap penting. Kita ambil contoh. Kita cari dulu. Karena ini masih baru, jadi tidak ada file yang bisa saya coba atau saya contohkan. Nah, kita backup directory saja, yaitu directory desktop untuk bahan latihan kita, bahan atau percobaan kita. Klik forward langsung. Nah, di sini kita juga bisa membackup file yang tersembunyi berupa folder, file, directory, dan yang lainnya. Coba include files. Nah, di sini semua seperti
cache.config.local semua akan terbuka di sini dan kita bisa membackupnya jika kita mau. Ini direktori yang tersembunyi juga bisa. Kita coba .cache. Sudah. Lalu kita apply. Nah, telah berhasil di backup. Di home Teruna dokumen backup dan tanggal backupnya menjadi nama filenya. Kita masuk lagi ke backup tool. Nah, kita mencoba membackup software. Tapi softwarenya masih sangat sedikit. Dan bahkan tidak ada sama sekali karena ini baru install ulang. Jadi ya, kita hanya mencoba untuk backup yang ada aja. Kembali buka backup tool. Kita akan mencoba untuk merestorenya kembali. Personal data dulu. Nah, di sini kita bisa memilih. Ini adalah file tar atau file yang telah kita backup tadi. Nah, kita bisa memilih untuk menimpa filenya atau hanya merestore file yang hilang. Tergantung kondisi dan pilihan kalian, kita akan coba. Nah, telah berhasil di restore untuk file directory tadi. Sekarang kita akan mencoba merestore software yang tadi kita backup walaupun tidak ada isinya. Nah, kita bisa memilih sini. Di sini ada package listnya. Jadi Anda bisa langsung membackup dengan aman dan merestore. Langkah ketiga adalah domain blocker. Langsung kita buka file aplikasinya, yaitu domain blocker ini. Masukkan password kita yang tadi yang telah kita ubah. Nah, di sini kalau kita sudah blok terlebih dahulu, maka listnya akan muncul di sana. Karena tidak ada, kita add dulu. Nah, kita akan contoh. Biasanya blok domain ini adalah untuk memblokir domain atau web-web yang kita rasa berbahaya, seperti web judi, web-web yang menampilkan konten pornografi, dan juga link-link phishing. Di sini kita akan mencoba beberapa domain. Kita coba juga facebook.com ya. Kita coba. Oke, sudah otomatis www-nya juga dibuatkan. Nah, kita langsung buka Firefox untuk pengetesan apakah berhasil domain tersebut diblok atau tidak. Langsung saja ke www.facebook.com. Nah, di sini dikatakan tidak bisa connect karena domain sudah diblok oleh domain blocker tadi. Kita coba untuk membuka bloknya.
Oke, kita remove. Nah, kita coba lagi. Sepertinya harus diulang ntar. Karena kemungkinan cookie-nya masih masih menempel. Kita coba manual. Facebook. Oke. Klik Facebook. Nah, sudah bisa diakses karena kita sudah menghapusnya dari domain blocker. Oke. Kita akan lanjut ke tahap keempat, yaitu screen locker. Baiklah, kita akan membuka di preference screen saver. Nah, di sini kita bisa mengaturnya untuk mengunci komputer. Nah, ada beberapa pilihan. Ini yang paling atas, delay before starting the screen saver. Nah, kita coba di 1 menit. Lock computer when put to sleep. Jadi ketika komputer ini sleep, yaitu seperti yang kita atur 1 menit tadi, maka ketika menghidupkannya kembali harus diakses menggunakan password. Ini sangat penting ketika kita akan meninggalkan perangkat kita di tempat umum, sehingga tidak sembarangan orang bisa mengaksesnya dan mengancam keamanan dari sistem Linux kita sendiri. Oke, kita tunggu sampai dia sleep 1 menit, dipercepat saja. Oke, sistem sudah masuk ke mode sleep. Kita akan coba. Nah, di sini kita akan perlu password untuk mengaksesnya. Jadi hanya orang yang bisa mengaksesnya yaitu user dari PC atau komputer itu sendiri. Oke, kita lanjut ke tahap kelima atau terakhir, yaitu file permission. Nah, kita buka file manager dari Linux sendiri. Oke, kita akan mencoba membuat dokumen yang kosong. Oke, sudah terbuat. Kita beri nama tes. Coba kita cek di properties. Nah, di sini ada keterangan untuk permission yang bisa digunakan atau izin yang diberikan kepada user. Nah, pemiliknya adalah usernya Teruna. Aksesnya bisa di write atau read. Nah, kita coba none untuk menguncinya. Di grup kita bisa memilih siapa saja yang berhak mengaksesnya kalau ada user lain. Oke, kita akan coba tes. Di sini kita akan coba ketik save.
masih bisa diakses ya. Mungkin karena pemilihan grup. Coba kita cek lagi di read only. Grupnya hanya ADM yang boleh untuk di sini telah ada gambar shortcut berupa gembok. Kita coba cek lagi, kita ubah dan kita coba save. Pilihan save tidak ada, hanya ada save as. Kita coba timpa atau override. Nah, ada tanda yang mengatakan bahwa kita tidak bisa untuk meng-save-nya. Artinya file permission ini berhasil dan ini cukup ampuh untuk menjaga data-data rahasia kita jika nantinya kebobolan atau terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Kita juga bisa untuk memberi permission atau izin untuk mengeksekusi atau mengakses directory. Kita akan coba cek. Klik kanan, properties. Nah, ada tab permission juga di sini. Nah, di sini kita bisa mengaturnya untuk siapa saja yang mengaksesnya. Kurang lebih sama seperti dokumen. Saya rasa cukup sampai di sini tutorial ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.